perkenalkan, nama saya Ferdana Fizeran. Saya dari kelas TIF RP22B. Oke, di sini saya akan melakukan VLAN configuration 3.3.12 paket tracer. Oke, langsung saja. Pertama di sini ada 3 tahapan, yaitu verify the default VLAN configuration, configure VLANs, assign VLAN to ports. Langsung saja, yang pertama di sini kita akan mengecek mencoba ping dari PC 1 ke PC 4. Di sini kita akan mengambil IP-nya terlebih dahulu. Kita akan mencobanya di PC yang pertama, itu ping. Oke, terhubung karena mereka ini berada di dalam sebuah satu jaringan, di mana PC 1 berada di bawah switch 2, lalu PC 4 ada di switch 3 dan switch 2. Switch 3 ini berada di dalam switch 1. Karena itu hasilnya akan seperti ini dan terhubung lah intinya. Oke, karena mereka juga sama, jadi kita langsung saja ke step yang berikutnya. Lalu di part kedua di sini kita diminta untuk mengubah nama VLAN-nya terlebih dahulu. Kita akan melakukannya di switch yang pertama. Di sini kita akan nyalakan terlebih dahulu in atau enable, itu sama saja. Lalu kita ketikkan config tag atau config terminal. Nah, fungsi dari config tag atau config terminal ini yaitu untuk kita masuk ke mode pengkonfigurasian. Entah itu kita mengkonfigurasi apapun, kita harus memasuki ke mode config terminal terlebih dahulu. Nah, oke, di sini kita ketikkan saja VLAN 10. Oh maaf, saya agak typo. Berarti kita lakukan yang student terlebih dahulu. Dengan kita ganti nama VLAN 20 yaitu dengan student. Lalu kita coba VLAN 10 dengan nama staff. Kita kopikan saja untuk menghindari typo. Lalu ada VLAN 30 yaitu default atau guest default. Lalu VLAN 99 dengan nama yaitu manajemen native. Kita paste. Di sini selanjutnya yaitu VLAN 150 dengan nama voice. Oke, kita end. Lalu selanjutnya kita akan menerapkan juga di switch yang kedua dan switch yang ketiga. Oke, untuk memangkas lebih banyak waktu kita akan kopikan saja. Lalu kita akan paste di notepad dan kita hapus yang seperti ininya. Agar nanti kita akan lebih mudah dan memangkas banyak waktu agar tidak kelamaan. Oke, kita kopikan saja. Lalu kita akan masuk ke VLAN switch yang kedua. Di sini kita nyalakan terlebih dahulu, kita masuk ke config terminal, lalu kita paste saja. Nah, sudah selesai. Lalu kita akan menerapkannya di switch yang ketiga. Sama juga caranya, yaitu kita nyalakan, lalu kita masuk ke config terminal, lalu kita paste saja. Oke, lalu untuk step berikutnya yaitu kita akan mengaktifkan port di switch yang kedua. Oke, kita masuk lagi ke config terminal,
Lalu kita akan masuk ke interface Fast Ethernet 0/11. Lalu kita gunakan perintah switch mode access. Nah, perintah switch mode access ini yaitu berfungsi untuk masuk ke mode untuk menetapkan port ini akan diakses oleh apa. Nah, di sini switch port itu akan diakses. Oh maaf, saya menulis switch. Switchnya saja, kita nyalakan portnya. Nah, switch port access ke VLAN 10. Nah, isi perintah ini untuk menjadi tujuannya yaitu port ini akan diakses oleh VLAN yang ke-10. Lalu kita akan terapkan juga di VLAN ke-20 dengan Fast Ethernet 018 switch mode port access, lalu ke VLAN 20. Oke, lalu berikutnya ada 6, interface 6, switch port mode access, lalu VLAN yang ke-30. Oke. Lalu di sini kita terapkan juga di switch yang ketiga. Nah, kita kopikan saja sama seperti yang tadi. Tujuannya agar lebih mudah saja. Kita hapus dulu. Kita hapus. Ini tadi ada kesalahannya. Oke, kita kopikan. Lalu kita masuk ke switch 3. Kita masuk dulu ke mode config. Nah, kita pastikan saja agar lebih cepat. Lalu selesai. Nah, lalu kita beralih ke step yang berikutnya, yaitu kita akan mengonfigurasi voice di VLAN Fast Ethernet 11 di switch 3. Oke, langsung saja mungkin kita masuk ke interface F11. Kita akan cari di sini saja interface F11. Lalu kita masukkan MLS cos trust choose. Nah, perintah ini berfungsi untuk mengkonfigurasi kepercayaan QoS atau Quality of Service terhadap nilai cost class of service pada frame Ethernet yang diterima. Nah, jadi fungsi utama dari perintah ini adalah untuk memberitahu switch agar mempercayai nilai cost yang terkandung dalam frame Ethernet sehingga switch dapat menggunakan nilai tersebut untuk memberikan prioritas yang sesuai kepada lalu lintas tersebut. Nah, di sini kita masukkan switch port. Switch portnya voice VLAN 150. Nah, mengkonfigurasi port switch ini agar mendukung layanan suara pada VLAN 150 ini. Oke. Nah, lalu kita akan coba cek di switch yang kedua. Kita end lebih dahulu, lalu kita coba show VLAN brief. Nah, untuk menunjukkan status VLAN, nama dan nomor VLAN-nya itu. Maaf saya tipe. Nah, sudah aktif, sudah sama juga. Nah, oke. Lalu kita disuruh untuk mencoba mengecek ping antara PC1 ke PC4. Oke. Kita kopikan saja.
ping. Nah, ini akan menunjukkan hasil RTO atau request timeout. Kenapa tadi bisa, sekarang nggak bisa? Nah, karena tadi tuh sebelum kita konfigurasi VLAN, mereka ini kan berada di dalam sebuah jaringan. Nah, setelah kita mengkonfigurasi VLAN, memang masih berada di dalam sebuah jaringan, namun ada beberapa partisi atau kita memisah dalam sebuah jaringan itu ada jaringan yang lain gitu analoginya. Nah, itu tuh menggunakan virtual LAN area network atau VLAN. Jadi untuk memisahkan di dalam sebuah jaringan ada jaringan lagi seperti itu. Oke, lalu kita akan coba cek kembali. Nah, sudah 100 ya, sudah semua sudah benar semua menurut saya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Akhir kata, terima kasih banyak. Cheers.